semua. Oke, bro, gimana nih bro tanggapannya mengenai market sekarang nih, all time high, hari ini koreksi, boleh di-share nggak insight-nya nih buat teman-teman yang nonton semua malam hari ini? IHSG all time high ya, cuman sayang ya, composite kita emang all time high, tapi bukan LQ45 kita yang all time high gitu. Itu yang sebenarnya agak problem ya. Nah, berdasarkan mungkin ini unpopular opinion ya gitu ya, tapi berdasarkan pengalaman saya, biasanya ya gitu ya, I'm talking about general market ya, khususnya ini Dow Jones sebenarnya. Waktu itu kan Dow Jones jatuh lumayan dalam gitu ya kan, yang sehari dia langsung gap down yang ada news Warren Buffett jualan Apple-nya dan segala macam. Nah, terus ada Nikkei dari Jepang dan segala macam. Jadinya itu membuat market US jatuh gitu. Nah, biasanya setelah jatuh tersebut gitu, cenderung marketnya akan rebound gitu. Reboundnya itu cuma technical rebound, dan pada hari ini kita bisa lihat, saya juga baru lihat gitu ya kan, ternyata di Dow Jones, S&P 500 gitu ya kan, dia nggak bisa bikin new high gitu. Jadi biasanya yang kayak gini-gini, nah jadi psikologisnya gini, psikologis jatuh gitu kan, jatuh, nah orang stres, tiba-tiba rebound kencang, wah happy gitu ya kan. Nah biasanya setelah ini itu akan jatuh lumayan dalam, dan kita tahu juga ekonomi kita ya nggak baik-baik aja ya gitu ya, maksudnya secara keseluruhan, baik itu pemotongan suku bunga dan segala macam. Tapi kalau berdasarkan historis, pemotongan suku bunga itu selalu diikutin dengan kejatuhan market gitu ya kan. Walaupun teorinya gitu, wah akan ke emerging market dan segala macam ya, aku nggak ngomongin teori gitu ya kan, teori kita praktek gitu, kita mau trading gitu ya kan. Nah, secara market gitu, nah itu tiga kali terjadi pemotongan suku bunga, itu 3 kali jatuhnya dalam gitu, puluhan persen untuk IHSG gitu. Nah, jadi ya hal-hal yang seperti gini yang harus diwaspadai, dan LQ45 kita nggak bikin new high. Nah, cuman ya konteks IHSG ini sektornya ada yang menopang IHSG, sektornya itu banking, kedua energi, yang ketiga ya Pak Prayogo gitu ya. Pak Prayogo gitu, ini new thing gitu. Nah, kalau banking sih akumulasi sekarang cenderung telat gitu ya kan. Kalau saya gitu ya, kalau saya harus milih banking gitu ya, saya memilih enggak gitu. Mending saya save untuk nanti aja, atau enggak kalau mau putar ke sektor lain. Nah, yang menarik ya tentu sektornya ya batubara gitu. Kalau kita bisa lihat kan hari ini banyak yang perform ya batubara ya, contoh James gitu ya kan, punya Sinarmas gitu sampai ARA gitu ya kan. Terus Adaro gitu ya kan, Adaro wah very strong uptrend gitu, naik terus gitu anak tangga. Terus apalagi ya, PTBA saya nggak tahu lah ya, PTBA itu jarang sesuai gitu. Apalagi Bumi gitu, Bumi sempat rebound juga puluhan persen gitu. Jadi ya saham-saham batubara menurut saya menarik, sama saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu. Kita tahu kan brand masuk FTSE, jadi ya menurut saya itu penyelamat untuk IHSG kita. Kalau mereka kenapa-napa gitu ya, contohnya brand gitu ya, brand jatuh gitu ya, saya yakin indeks kita jatuh, karena untuk banking juga hari ini outflow lumayan banyak gitu sih kalau menurut saya bro. Oke, siap, thank you ya bro ya. Jadi tadi ada dimension nih beberapa sektor yang mungkin dari Bro Hengki itu tetap bisa diperhatikan. Salah satunya adalah banking, banking, sektor energi atau batubara, dan brand. Pak Prayogo gitu ya. Tapi sejujurnya brand, lebih spesifik brand gitu ya kan. Oke, ya. Jadi wah ini semakin ramai ya yang nonton ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi buat kalian jangan khawatir, ini Instagram live-nya direkam ya, ada merchandise menarik juga, nanti mungkin di pertengahan akan aku share ya sama kalian semua. Sama teman-teman boleh ya bertanya. Jadi kita nanti mungkin di paruh akhir ya, setengah dari Aji Live ini kita akan seperti biasa ya bro ya, kayak kemarin kita ambil pertanyaan teman-teman yang nonton malam hari ini ya, untuk menjawab pertanyaannya. Oke, jadi kalau misalnya straight to the point aja, kira-kira untuk akumulasi blue chip bisa nggak nih bro di kuartal 4 gitu ya? Kalau misalnya kita lihat kan
salah satu faktornya yang tadi yang udah kita bahas ya, mengenai ada pemotongan suku bunga The Fed dan juga transisi pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo begitu kan, dan juga mungkin nanti ada pilkada dan sebagainya. Kira-kira lu melihat kuartal 4 ini gimana dulu deh? Menurut saya pesimis ya. Kalau tuh biasa saya pesimis gitu. Nggak ada katalis apa-apa untuk banking kita, terutama banking gitu. Waktu itu ya menurut saya banking udah telat lah. Saya waktu itu pernah ngomong ketika banking ya, ketika yang BBRI jatuhnya lumayan sangat dalam gitu. Itu sekitaran 4.300-an, sekitaran sana aja gitu. Sekarang saya sih belum melihat menarik lagi ya untuk banking ya, karena kalau bagi saya, bahasa saya itu banking terutama BBRI itu dalam fase markup gitu. Jadi bukan benar-benar naik gitu, karena hanya technical rebound aja. Dan secara tren untuk banking ya, BBRI, and talking about BBRI ya, itu udah nggak uptrend gitu, karena dia patah trend, dia bentuk lower low gitu ya kan, BBRI gitu. Yang kalau yang inflow yang bagus ya BMRI gitu, tapi BMRI kan sekarang dalam konteks di resisten gitu ya kan, nggak bisa ngebentuk new high gitu, jadi ya sangat lawan gitu. Kalau untuk koleksi sekarang saya milih enggak ya gitu. Kalau untuk banking saya milih enggak gitu, mending sektor lain atau nggak usah sama sekali gitu, karena ya kalau di pucuk kan nggak enak ya gitu ya. Dinginnya ini dingin beku gitu kalau misalnya beli di pucuk gitu. Oke, jadi dari pendapat Bro Hengki bisa dibilang untuk sektor banking mostly ya big banks gitu ya, posisinya sekarang masih ada, bisa dibilang kurang menarik lah ya tadi ya, seperti BMRI contohnya ya, masih testing resistance-nya juga. Jadi mungkin masih menunggu waktu ya teman-teman ya, kalau misalnya breakout ya dari resistance-nya atau mungkin malah turun lagi, jadi tetap harus bisa bersabar juga ya. Jadi tadi lo ada mention mengenai mungkin sektor-sektor lain nih kira-kira yang bisa memberikan profit, atau kalau dibandingkan dengan sektor banking kan lebih menarik. Kira-kira bisa di-share nggak nih bro, sektor-sektor apa aja, atau mungkin ada spesifik saham gitu yang mungkin lo bisa share nih ke teman-teman yang nonton malam hari ini? Oke, kalau saham direct aja lah ya, langsung saham. Kalau menurut saya saham yang bisa dan berpotensi itu brand, udah satu aja brand gitu ya kan. Yang lain enggak begitu gitu, karena kita tahu Pak Prayo waktu itu pas brand ARB kena FCA gitu ya kan, saya ya berkali-kali mengatakan kalau misalnya brand ini tuh lifetime opportunity gitu, ini nggak mungkin dibiarkan ARB terus-terusan gitu. Nah kalian pantengin gitu, kalau misalnya kebuka dari ARB-nya langsung makan all in aja gitu, karena itu lifetime opportunity. Kenapa lifetime opportunity? Karena kita tahu tujuannya Pak Prayogo Pangestu untuk ngelistingin Barito-nya, brandnya gitu ya kan, buat apa gitu? Buat ya jual ke asing gitu, jual ke asing dalam konteks ya masuk dalam indeks ya, FTSE gitu, MSCI gitu dan segala macam. Dan itu Pak Prayogo tidak akan berhenti sampai itu terjadi gitu ya kan. Nah jadinya ya sekarang kan terbukti ya, FTSE masuk gitu, new gitu. MSCI yang tahun ini nggak, yang bulan ini, quarter ini, bukan bulan ini, quarter ini nggak masuk gitu. Tapi quarter depan, which is akhir tahun, seharusnya dia masuk gitu. Jadi menurut saya ya brand itu sangat banyak kepentingan gitu. Jadinya yang kepentingan terdekat ya FTSE jelas gitu. Jadinya kalau sektor ya nggak ada sektor lah ya. Saham satunya satu brand gitu aja. Sisanya ya menurut saya hit and run ya gitu, karena cenderung sudah telat kalau untuk akumulasi, kecuali DCA gitu ya kan. Kalau dollar cost averaging ya kita beda ngomong gitu. DCA mau marketnya jatuh, tutup mata beli, tutup mata beli, tutup mata beli gitu. Tapi kan kalau konteks trading atau invest ya good company harus diimbangin dengan good price gitu ya kan. Jangan ya, jadi itu menurut saya gitu. Tapi menurut saya yang hype sekarang ya tentu batu bara gitu. Ya. Oke, sebelum kita mungkin lanjut ke batu bara nih, tadi lo mention mengenai brand gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang lain gimana bro tanggapan lo? Secara teknikal apakah ada yang sudah menarik kayak TPIA, BRPT, Cuan, atau hanya brand aja nih yang menurut lo jagoannya? Kalau saya sih jagoan utamanya brand ya gitu ya. Kalau dari semua saham, karena jelas itu ada kepentingan, jelas itu bagus, jelas dalam tanda kutip tujuannya apa dan tujuannya belum tercapai gitu. Intinya menurut saya brand gitu. Kalau yang ya berserta saham-saham Pak Prayogo lainnya biasanya sih menarik. Cuman kalau misalnya
di listing semua, top priority-nya tetap satu, nggak berubah, yaitu brand gitu. Oke, siap. Ya, oke teman-teman di sini ya banyak pertanyaan, boleh aja nanti aku pilihin ya teman-teman ya, kalian bisa tanya sekarang ya. Ini ada yang bilang brand udah mahal katanya. Tanggapan Ya kalau bagimu mahal jangan beli, nggak ada yang suruh kamu beli juga gitu. Ya jangan beli gitu. Ya nggak ada yang suruh kamu beli. Ya. Kalau misalnya kita ngomongin mengenai batu bara nih bro, kira-kira mungkin sebelum kita ngomongin sahamnya lah ya, atau apa yang bisa memberikan profit dan sebagainya, kira-kira bisa dikasih sedikit insight nggak nih buat teman-teman mengenai dunia batu bara saat ini? Mungkin kan mereka belum ada yang terlalu update begitu kan. Mungkin dari Bro Hengki kira-kira ada informasi yang mau di-share atau ada yang mau dibagikan ke teman-teman, silakan. Kalau terkait batu bara ya, saya nggak pandai story ya gitu. Dalam macam maksudnya dalam artian, wah batu bara naik karena A, B, C, D, E, F, G gitu. Itu menurut saya masalah yang kedua gitu. Ketika kamu tahu, mostly sudah telat. Nah, tapi kalau bagi saya, yang paling penting adalah lihat aliran dana gitu ya, smart money lah gitu. We don't really know what they are thinking gitu ya kan, tapi kita bisa ikutin duit-duit mereka. Kalau duit-duit mereka lagi lari ke call gitu, kita bisa lihat. Nah, salah satu mungkin langsung sebut juga lah ya, nggak apa-apa lah ya gitu, yang diincar, yang menurut saya lumayan menarik gitu, yaitu ya punya si Pak Lo Keng Hong ya, ABMM-nya ya gitu ya. Itu seharusnya menarik gitu. Itu dalam waktu singkat ya, secara teknikal menarik, secara flow menarik, secara sentimen menarik gitu. Jadinya ya tinggal pandai-pandai yang cari harga yang menarik aja gitu. Kalau yang lain sih saya udah rada telat ya. Kalau James, saya pegang James gitu. 2 hari saya pegang James. Sorry, kemarin pagi gitu saya beli James gitu ya kan. Karena ya, saya nggak tahu kenapa gitu. Tiba-tiba malamnya keluar berita, wah James mau bagi dividen sebesar apa gitu. Ya sudah gitu ya kan. Tinggal kita enjoy. Tapi apakah saya tahu, apakah saya kenal orang James? Enggak gitu. Tapi ya dari aliran duitnya yang masuk ke sana. Seperti itu. Jadi ya BMM juga ada aliran dana masuk ya yang cukup lumayan besar. Ya. Jadi bisa diperhatikan ya teman-teman ya. Tapi balik lagi ya, disclaimer buat kalian juga, dan tentunya masuknya dengan harga yang cocok lah ya buat masing-masing kita, gitu ya bro ya. Ya. Oke, jadi teman-teman di sini udah mulai rame lagi ya, udah lebih rame lagi. Jadi dari Sukor Sekuritas mau bagi-bagi merchandise ya. Jadi buat kalian yang lagi nonton malam hari ini, kalau kalian mau merchandise dari Sukor, kan tinggal screenshot aja IG Live malam hari ini sama Bro Hengki ya. Terus kalian tag Instagramnya Sukor, tag Instagramnya Bro Hengki, dan masukin captionnya apa yang kalian dapat dari obrolan malam hari ini. Ya, oke. Coba kita sambil lompat-lompat aja kali ya bro ya, ngambilin pertanyaan teman-teman yang nonton malam hari ini. Ini ada pertanyaan dari Otto HC, dia nanya mengenai Harum. Gue pin ya komennya. Nah, ini dia. Harum ya? Harum sih bagus, cuman berani kejar nggak gitu. Cuman pertanyaannya itu, berani kejar atau enggak gitu. Dan kalau misalnya cenderung ya, kalau saham-saham buyback gitu ya kan, itu emang menarik, tapi untuk sementara waktu aja. Jadi ketika buyback-nya sudah mulai, itu rata-rata sideways dianya. Kalau kamu cari-cari saham yang buyback ya gitu. Jadi menurut saya ya manfaatkan sentimennya aja kalau Harum itu. Oke. Jadi memanfaatkan sentimen ya. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Oke, ini ada. Ini menarik nih ya. Aku nggak pernah dengar saham ini. Ada yang sweet bro. Hah? Lo tahu nih. Sweet? Iya. Itu saham gorengan lah itu. Aduh, langsung aja bro nyangkut di berapa? Nggak tahu saya nggak main saham-saham nggak liquid ya. Kecuali baru IPO gitu. Baru IPO ada momentumnya. Tapi kalau dia sideways gitu, enggak, dan apalagi nggak liquid gitu, enggak dulu gitu. Ya. Oke, lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari Bagus Kansa, saham konstruksi gimana nih bro, tanggapan bro? Konstruksi, adik dia ada sebut Jekon ya, saya nggak suka Jekon gitu. Biasanya saya nggak suka Jekon. Kenapa? Karena waktu itu Jekon ketika hype-nya Wika PPPP gitu ya kan naik,
kencang gitu kan. Konstruksi-konstruksi lain cenderung follow gitu. Salah satunya yang follow yaitu adalah PTPP. Nah, kita tahu PTPP nge-follow gitu ya kan, hampir arah. Tapi seketika digebuk sangat besar oleh ya berapa puluh miliar ya, saya lupa gitu ya kan. Saya harus lihat gitu, berapa puluh miliar oleh PD-nya gitu, menggunakan sekuritas Indo Premier. Nah, itu punya barang segitu banyak pasti adalah orang-orang mereka, either emiten, direksi, atau apapun itu. Nah, kalau biasanya 15 miliar, 1,4 juta lot. Jadi kalau biasanya seperti itu, saya anggap intensinya itu tidak baik. Kalau intensinya tidak baik, saya nggak mau main di saham itu. Karena ya, namanya orang lagi mau jualan ya gitu ya, mau jual ke kamu gitu, mau ngegebuk kamu gitu kan. Kamu dekat-dekat sana ya, kalau kamu kena tampar ya sangat wajar gitu, karena orang lagi berantem gitu. Jadi kalau untuk Jekon saya enggak gitu, I don't like it gitu. Kalau Wika selalu di harga 320-nya aja menarik. 320 ke 346 udah berat gitu. Nah, sekitar sana aja. Seperti gitu kalau menurut saya. Jadi tapi sisa konstruksi lain saya nggak main gitu. Karena yang masuk ke MSCI yang small cap itu cuma hanya Wika gitu. Oke, siap. Thank you ya bro untuk jawabannya. Ini udah dijawab nih ya, konstruksi ya. Tadi cuma nanya satu saham, tapi dikasih overview saham-saham yang lain ya. Thank you banget. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada yang menarik dari Andrew bertanya nih ya. Gue pin sektor properti kan hari ini, beberapa hari ini naik ya. Kita coba bahas Pani bro. Kira-kira secara teknikal lihatnya gimana nih Pani? Apakah masih menarik atau bye-bye? Pani sih all time high ya jawabannya ya sky is the limit gitu, nggak ada yang benar-benar tahu limitnya di mana. Kalau untuk Pani ya, jadi ya ini sudah masuk dalam zona high risk gitu, karena ya ini benar-benar akan banyak sekali scalper, akan banyak sekali big player gitu, jadinya Pani ini ya waktu itu personal saya targetnya cuma 6.000 gitu ya kan, 6.000 ya karena resistennya, tapi sekarang kan sudah nge-break high-nya. Jadi kalau break high targetnya berapa, I don't know gitu. Ya 10.000 bisa nggak? Ya bisa gitu. 20.000 bisa nggak? Ya bisa gitu. Cuman kan kapannya nggak tahu dan resikonya sudah sangat tinggi. Kamu lihat James deh. Kamu bisa lihat chart James gitu. Sebelum dia all time high hari ini, dia sempat arah tanggal 22 Julinya gitu. Nah, arah itu kan nge-break all time high juga. Gitu. Nah, besoknya diguyur gitu. Diguyur 20-an%. Nah, kamu sanggup nggak gitu ya? Karena ya itu kan bukan ranah orang yang bukan trader ya gitu ya. Jadi ini ranah udah masuk ke dalam very high risk gitu. Volatilitasnya akan sangat besar. Jadi kalau nanya targetnya sampai berapa ya nggak ada yang benar-benar tahu. Menurut saya hanya trading doang gitu. Oke, udah dijawab ya yang pertanyaan Pani dari Andrew. Oke, mungkin sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan mengenai saham. Ini ada yang mention Remora hadir bro. Jadi kan gue baca juga lu founder dari Remora Academy nih. Mungkin di sini ada teman-teman dari Sukor juga kali ya yang belum tahu nih mengenai akademi lu. Lu ada komunitas nggak? Komunitas sih ada ya, cuman enggak selalu open gitu. Oh, oke. Jadi emang lagi nggak di open ya sekarang ya? Jarang-jarang lah. Sekarang sih opennya karena ada momentum. Waktu itu opennya karena ya IHSG Bantem, brand lifetime opportunity gitu. Jadi ya opennya ya something big aja. Gitu. Kalau enggak ya sisanya juga ya sudah santai-santai aja. Oke. Ya mungkin nggak open teman-teman tapi boleh lah ya di follow Instagramnya ya. Ya oke, buat teman-teman yang nonton ya udah hampir 200. Oke, jadi aku mau bagi 3 merchandise ya, jangan 3 deh, pelit banget. 5 merchandise buat teman-teman yang nonton malam hari ini ya. Kalau kalian tinggal screenshot, post di story kalian, tag Instagram Sukor. Kenapa di tag di Instagram Sukor? Supaya bisa dicek ya sama adminnya. Dan jangan lupa tag juga Instagramnya Bro Hengki ya. Terus kalian masukin apa yang kalian dapat informasi malam hari ini, nanti dikirim ya merchandise-nya. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut. Nih ada yang nanya, Esa bro, gimana nih? Katanya harga amonia naik terus. Nah itu belum gua cek sih. Cuma Esa gimana nih? Amonianya naik ya? Naik nggak?
harga amonia dunia. ESA ya. Kalau ESA saya cuma bisa komentar ya gitu, karena saya nggak trading ESA gitu. Kenapa nggak trading ESA? Ya kalau funny thing-nya adalah nggak tahu ya, ciong aja atau ciong lah ya, selek gitu sama ESA gitu. Jadi kalau saya trading ESA itu nggak pernah untung gitu, malas banget saya trading ESA. Jadi kalau ESA, tapi ESA menurut saya flow-nya bagus gitu. Waktu itu Boy Thohir, keluarganya Thohir ya, itu ngekoleksi lagi gitu. Saya lupa di koleksinya kapan gitu. Karena kalau when it comes to ESA, aku udah, malas lah saya cek gitu. Cuman saya cekin ESA ya. Tapi harga amonia naik. Kalau di Indonesia ya, beta untuk hubungan antara harga materialnya gitu ya kan, ESA gitu, misalnya amonia atau minyak dengan sahamnya gitu, itu korelasinya cuma hanya sentimen gitu. Kalau kamu bisa lihat korelasi kalau di US ya gitu, itu korelasinya sama gitu. Kalau goldnya all time high terus, goldnya kan uptrend gitu kan, gold kan sekarang all time high kan, uptrend gitu. Saham-saham goldnya di US itu rata-rata sama chartnya. Berbeda dengan Indonesia gitu. Indonesia ya MBKA, Antam gitu, Harta gitu ya, nggak ada gitu. Wah, gold loncat sangat tinggi gitu ya kan, misalnya. Ya paling kan besoknya gap up terus turun lagi gitu. Jadi ya kalau untuk harga-harganya menurut saya cuma sentimen doang gitu. Cuman kalau overall ESA itu emang ya menurut saya bagus gitu. Karena ya ada big money yaitu keluarga Thohir ya. Keluarga Thohir gitu. Tanggal 2 Agustus tuh Thohir sama Pak TP Rahmatnya gitu untuk ngekoleksi-koleksi lagi si ESA-nya. 2 Agustus. 2 Agustus. Ya 2 Agustus ya harga-harga sekarang 800-an gitu. Oke, siap. Udah dijawab ya Agustinus mengenai ESA. Oke, mungkin ini pertanyaan dari gua, Bro. Ini out of topic aja sih, tapi kalau lu ngelihat future atau prospek atau keadaan sekarang juga nggak apa-apa deh. Bank digital itu sekarang gimana tanggapan lu? Bank digital? Kayaknya hype-nya udah nggak ada ya, cuman bank digital apa aja yang hidup, tinggal apa aja yang hidup gitu. Yang lain kan mati semua ya. Yang kayak Befik, INPC itu mati semua gitu. Kalau menurut saya sih enggak ya, saya sih belum melihat ada apa-apa. Ya. Agro waktu itu naik juga karena scalper, agronya naik. Jadi menurut saya nggak ada sih, nothing really special. I don't know ya gitu ya. Tapi so far untuk sampai sekarang saya nggak melihat ada apa-apa yang menarik dari bank digital gitu. Oke, sip. Ya. Alright, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita coba ambil ini pertanyaan-pertanyaan. Oke, tadi Bro Hengki ini udah banyak mention mengenai banking ya teman-teman ya di awal ya. Tadi udah di-mention juga dari semuanya mana yang menarik gitu ya. Ada juga yang mungkin saat ini masih menunggu posisinya lebih menarik lagi ya. Teman-teman bisa nonton nanti ya. Oke, ini aku pilih ya pertanyaan dari Kamot ya. Java nih, gimana nih? Aman nih kira-kira. Java menarik sih. Kalau dari semua ayam paling menarik Java. Cuman itu menurut saya ya karena untuk kamu koleksi sekarang Java itu nggak ngeri ya kalau kamu koleksi sekarang ya. Kalau Java tapi menarik gitu. Saya lihat hari ini volumenya lumayan gede dan ya ini masuk watchlist saya gitu dalam waktu dekat ini gitu. Tapi ya karena saya mainnya itu adalah based on sentiment atau break high-nya chartnya gitu. Jadinya volatilitas adalah yang saya cari gitu. Jadi nggak cocok untuk semua orang. Jadi kalau misalnya sekarang, kalau misalnya Java gimana? Java ya bagus kalau menurut saya. Dibandingkan saham ayam-ayam lain ya, Cepin menurut saya kurang gitu ya kan. Kalau saham main ya itu taglinernya gitu. Tapi ya paling pionirnya sekarang itu di Java gitu, bukan di Cepin. Oke. Nah, lucu banget yang nanya, kok gimana caranya ingat semua emiten dan bisa jelasin segitu detailnya nih, Bro? Oke. Don't know what to say juga. Oke, ini ada
pertanyaan nih dari Gaby Prasetyo ya. Tes PC gimana kok? Dan ini nanti apakah waktu the Fed cut rate sudah price in jadi indeks akan turun dan saham-saham seperti properti, konstruksi yang udah naik ini banyak big money sell on news? Menurut, tapi dia nanya spesifik PC ya. Kalau TSPC sih, ya sekali lagi itu udah masuk ke ranah ya. Kayaknya waktu itu live sebelumnya ya bro ya. Kita lupa kapan. Waktu itu kan kalau nggak salah saya ngomongin yang cukup menarik selain saham bateri, yaitu adalah sektor properti gitu. Ya, which is momennya udah menurut saya sudah lewat ya gitu ya. Kalau untuk kamu nanya sekarang apakah masih boleh beli atau enggak gitu ya kan saham properti ya. Saya no comment gitu karena ya inflow-nya menurut saya sudah dari yang waktu itu kita live sih. Saya yakin sih waktu itu kita live gitu. Nah, jadi ngomongin tentang apa ya, properti gitu. Kalau untuk sekarang sih enggak ya gitu ya, saya enggak gitu berani komentar gitu karena ya benar-benar main hub doang gitu. Oke, siap. Kita lanjut. Ini dari Erwin nanya Saratoga, bro. Hari ini naik ya 0,93% nih. Kalau gimana tanggapannya? Saratoga juga sama gitu. Kalian berani nggak gitu? Ini kan pertanyaannya balik lagi gitu. Jadi kalau Saratoga itu Pak Erwinnya udah koleksi di harga 1.300-an, 1.400-an gitu. Kalau kalian lihat gitu ya, dilihat aja langsung di kepemilikan 5%-nya gitu ya. Karena dia udah koleksi di sana gitu. Kalau untuk sekarang oke nggak gitu? Ya oke, tapi untuk ranah scalper gitu. Ranah-ranah big money mainnya, bukan untuk beli, untuk invest zaman harga sekarang gitu ya. Sekarang karena not a good price lagi gitu. Good price-nya sudah lewat gitu. Nah, tadi ada yang mention ya gitu ya. Kebetulan ada yang sebut emitennya, cuman ya batu bara tentu biasanya korelasinya dengan saham-saham perkapalan ya gitu ya. Tongkang-tongkang gitu yang narik-narik batu baranya. Dan harga-harga kontainer itu lagi naik-naiknya gitu. Dan sekarang harganya itu cenderung di bawah gitu ya, maksudnya lebih low risk lah daripada kalian yang nanya Saratoga, TSPC, Wika itu udah di atas pucuk semua gitu. Jadinya kalau suruh kalian beli sekarang kan, ya saya nggak mampu nanggung resikonya gitu ya. Walaupun ya nggak ada yang demand atau apa-apa, cuman kan kepikiran hati juga gitu. Menurut saya ya kapal-kapal tongkang sih yang berhubungan dengan batu bara itu menarik gitu. Dibandingkan yang semua sektor yang kalian sebutin tadi gitu. Karena itu belum gerak gitu. Oke, jadi saham-saham batu bara lah ya bisa diperhatiin ya sama teman-teman yang nonton malam hari ini ya. Kalau misalnya dari saham-saham batu bara, kira-kira ada beberapa saham yang secara teknikal atau mungkin dari lu sendiri itu menarik nggak bro? Mungkin dari kinerjanya yang lu perhatikan atau mungkin secara teknikalnya juga? Kalau saya sih, saya personal suka SMDR ya gitu. Saya personal suka SMDR gitu. Karena menurut saya itu fundamentalnya bagus, chartnya bagus, money flow-nya bagus, semuanya bagus. Tinggal tunggu momentum saja gitu. Kalau Temas, tadi ada yang nanya, Temas gimana gitu? Ya kalau Temas saya kurang, Temas paling sideways gitu, tapi nggak ada money flow-nya. Biasanya ngikut aja gitu ya kan, maksudnya ngikut itu apa? Maksudnya kalau Temas itu anak tiri, SMDR naik gitu kan, naik kencang. Nah orang-orang FOMO nggak tahu beli apa, belinya Temas gitu. Makanya kalau kamu lihat chart-chartnya Temas itu banyak jarum suntik gitu, karena orang hit and run doang gitu. Ya siapa yang berani nge-hit di ruang, ya orang FOMO ya kena gitu. Tapi SMDR itu berbeda. Kalau SMDR menurut saya aliran dananya bagus gitu. Oke. Wah ini kita udah dapat saham rekomendasi ya. Tapi tetap teman-teman disclaimer ya. Tetap disclaimer ya teman-teman yang nonton malam hari, tetap ya di your own research juga. Oke, mungkin kita lompat sektor dikit nih bro. Ada yang nanya ya, Dewi nanya, ISAT gimana nih kok katanya? Mau pecah saham rasio 1:4. Iya, kalau pecah saham ya tentunya lebih liquid ya gitu ya. Lebih liquid gitu. Orang tuh suka dalam hal kalau lebih liquid. Cuman menurut saya tunggu dia dekat-dekat mau pecah deh gitu. 1 minggu, 2 minggu sebelum dia dekat-dekat dia pecah, seharusnya di sana-sana baru menarik. Kalau sekarang ya sahamnya ya lagging ya gitu ya sideways saja seperti gitu.
Oke. Hmm. Ya. Oke, Dewi udah dijawab ya pertanyaannya ya. Hmm. Oke. Teman-teman, sebelum kita lanjut nih, ramai banget ya bro ya kalau yang live pertanyaannya. Oke, Hmm. dan ini kayaknya ada teman-teman lu juga ya ini. Oke, jadi Iya. buat teman-teman yang lagi nonton malam hari ini, yang baru join juga ya, kita di angka 200 karena yang nonton. Buat kalian mungkin ada yang ketinggalan topik ya. Jadi ada pertanyaan kalian di sini yang mungkin nggak dipilih karena sebenarnya dijawab ya teman-teman di awal. Jadi caranya gimana kan, tinggal nonton aja rekamannya ke Instagramnya Sukor ya. Nanti kan bisa nonton di situ dari awal juga, oke? Sama kalau kalian mau merchandise, jangan lupa screenshot Instagram IG Live ini, nanti tag Instagram Sukor, tag Instagramnya Bro Hengki, nanti dipilih sama admin Sukor ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Ada pertanyaan dari Alwin, nanya BBKP. BBKP ya. Waduh, BBKP itu saya sering trading di sana gitu. Cuman kalau harga sekarang enggak sih. Saya sih sekarang nggak suka yang BBKP ya. Jelek gitu. Bagi saya jelek gitu ya BBKP ya. Harganya sudah nggak cocok gitu. Nah, kalau kalian suka harga-harga gini, menurut saya yang oke ya, menurut saya ya, Goto gitu. Goto Baru itu mau gue oke gitu. tanya. Iya. Goto jauh lebih oke dari BPKP nih. Kenapa Goto oke? Menurut saya karena satu ya, hal yang paling penting ya, Goto itu nggak mungkin FCA gitu. Bukan kata saya gitu ya, tapi kata bursa gitu. Bursa bilang Goto itu nggak mungkin FCA. Nah sekarang kan 52 gitu ya kan, ya kamu beli 51, 50 ya, mentok-mentok ya kamu jual BEP ya, kalau nggak cut loss satu tick aja gitu. Tapi upside-nya menurut saya jauh lebih banyak karena ya jauh lebih menarik ya Goto ya gitu ya. Saya pemain Goto gitu. Saya pemain Goto gitu. Saya suka banget main di Goto gitu karena enternya bisa gede. Tapi di harga saya biasanya ngantri 51 50, dapat nggak dapat ya udah gitu. Tapi ya range-nya itu kan enak mainnya. Jadi tapi Goto untuk dana yang menurut saya kalau mau main di Goto ya dananya besar ya gitu. Kalau dananya ya kecil ya sorry itu saya bukan merendahkan, tapi jauh better milih saham yang lain gitu. Karena Goto kalau saya sih hoki-hokian ya gitu ya. Langsung ngantri gitu jam 9 08.59 antrian paling depan gitu ya kan, dapat nggak dapat ya udah gitu. Jadinya menurut saya jauh lebih menarik Goto daripada BPKP kalau per sekarang gitu. Oke, ya ini ada yang bilang antrinya Goto 50 panjang banget ya. Udah, Iya. kan ngantri di 55 lah kalau gitu. Iya. Kan kita ngantri kan, dikasih kan 50, enak juga dikasih 50 satu tik langsung kita jual gitu kan, naik 2 tik, 3 tik kan itu kerasa gitu. Kalau kamu enter gede ya, makanya tadi saya ngomong gitu. Betul, betul. Oke, ini ada yang nanya Pani ya, teman-teman tadi ya Pani udah dijawab ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang nanya BDKR nih bro katanya. BDKR kenapa? Oh, BDKR ya, BDKR saya no comment ya, karena saya punya barang dari 770 gitu ya kan, 770 ya hari ini naik kencang, tapi saya udah buang kemarin, tadi udah buang sebagian gitu ya kan. Ikutin BDKR bagus kok, ikutin teknikalnya aja menurut saya gitu. Itu ikutin teknikal aja, menurut saya itu salah satu bandar yang baik ya, dalam artian baik itu adalah dia nggak aneh-aneh gitu, nggak kayak MG pada umumnya gitu yang suka tiba-tiba bitnya hilang gitu, dicabut gitu. Jadi menurut saya ya BDKR agak berbeda gitu. Cuman ya teknikal sih menurut saya, dia pakai teknikal banget, dia baru nge-break triangle-nya dia, terus dia sideways dikit, retest lagi, sangat baik gitu. Yang ngikut nurut banget gitu. Tapi kalau sekarang ya menurut saya sih besok merah ya gitu ya. Menurut saya sih besok merah gitu. Dekat-dekat mungkin sekitaran 840-an, 850 itu baru menarik seperti itu. Oke, jadi expect ada koreksi ya teman-teman ya. Besok ya. Dan tadi udah dimention juga angkanya berapa ya kalau misalnya mau masuk BDKR supaya menarik. Oke, tapi teman-teman tetap ya kalian sekali lagi aku ingetin disclaimer ya ya ini semua balik lagi ke kalian ya. Karena setiap kita mempunyai keuangan yang berbeda-beda, tujuan yang berbeda-beda, dan risk profile yang berbeda-beda. Oke. Wah ini dari tadi aku lupa nih nanya nih. Kalau saham rokok-rokok gimana nih bro? Lo tanggapannya? MSP, GRM. Oke. Kalau HMSP itu menurut saya sangat menarik
ketika HMSP keluar dari FTSE-nya, karena dia kan mau keluar dari FTSE-nya ya gitu ya. Kapan dia keluar? Sabar ya, saya buka dulu. FTSE Global HMSP, dia last cap-nya itu keluar exclusion gitu. Dan dia nge-exclude ya, dia kan pertama last cap gitu ya kan, untuk HMSP. Nah, dia bukan turun gitu, dia bukan turun ke mid cap. Nah, kalau kamu lihat nih ya, yang FTSE sekarang, itu ada Cepin, Goto, KLBF, HMSP, UNTR. Itu dari last cap pindah, dari last cap keluar gitu ya kan. Nah, ada Cepin, Goto, KLBF, dan UNTR itu dari last cap pindah ke mid cap. Gitu. HMSP enggak. Artinya apa? HMSP itu didepak gitu ya kan. Didepak dalam artian ya bye-bye gitu. Overall, mid enggak ada, small cap enggak ada gitu ya kan. Jadi ya dia sudah nggak masuk dalam list portofolio FTSE. Nah, biasanya di sana menurut saya baru menarik gitu. Karena kalau ketika di sana akan ada namanya terjadi selling climax ya, saya sebutnya ya, gitu ya. Ya nggak tahu lah, paham atau nggak. Cuman kita tahu, yang penting intinya adalah HMSP akan ada pengeluaran dana gitu, akan ada guyuran lah dalam bahasa kalian, ya. Ada guyuran besar dari fund manager. Kapan guyurannya? Ini kan tanggalnya udah jelas ya, gitu ya. Bla 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 bla. Tanggal 6 September, efektif Monday, 9 September gitu ya. Jadi nanti tanggal sana akan ada guyuran. Nah, biasanya kalau sekitaran sana baru after that lah ya, baru mikir menurut saya. Tapi kalau untuk sekarang sih enggak gitu. Ya kan? Karena ya kita tahu ada yang mau jualan loh gitu ya kan. Kalau kamu mau beli sekarang ya terserah kamu gitu. Cuman kan ada opportunity cost-nya ya, yaitu duitmu nyangkut gitu. Nyangkutnya juga belum jelas kapan gitu. Jadinya menurut saya HMSP ya ketika setelah FTSE-nya keluar seperti gitu. Oke, udah dijawab ya tadi yang nanya HMSP ya. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang lainnya. Oke bro, ada yang nanya, lo ada insight nggak mungkin saham Pak Bakri? Oh, Bakri mah ya kalau ingat live lalu ya saya cukup ingat kok. Orang kalau live sebelumnya orang nanya saya apa unggulanmu, ya Pak Prayogo udah pasti gitu ya kan. Itu nggak perlu ngomong. Yang kedua Pak Bakri gitu. Pak Bakri ini Bakri time gitu. Bakri time sama properti gitu. Kalau kamu nanya aku sekarang lagi gimana ya masih Bakri time gitu. Cuman Bakri time-nya ya harganya sudah nggak cocok gitu. Saya juga cukup ingat waktu itu saya bilang daripada kalian nabung duit ke bank gitu ya kan, atau deposito gitu, bukan merendahkan atau apapun gitu ya kan, tapi better kamu beli bumi gitu, turun beli. Waktu itu harganya sekitaran bumi itu waktu itu kalau nggak salah di 80-an gitu. Kalau turun beli ya itu bagus gitu, karena bumi ini kan masalahnya waktu itu adalah manajemennya jelek gitu ya kan, bumi gitu. Nah ya kita tahu historis dari pemiliknya gitu. Nah tapi kan sekarang sudah ada Bapak Salim gitu yang sebagai check and balances-nya, yaitu 50%. Dan Bumi itu it's a very good company. Kalau untuk batu bara gitu ya kan, Bumi melalui KPC-nya ya gitu ya, Kaltim Prima Coal, itu kualitas batunya itu paling bagus di Indonesia, bahkan melebihi Adaro kalau spek ya, kita ngomongin speknya ya gitu ya. Nah, jadinya itu Bumi sebenarnya itu perusahaan yang sangat-sangat bagus gitu. Cuman waktu itu sempat dari 8.000 ke 50 karena ya ada mismanagement gitu. Jadinya ya makanya dari itu sekarang Bumi gimana cara Bumi untuk survive lagi ya? Butuh enggak mismanagement. Manajemennya harus diperbaiki. Manajemen harus diperbaiki ya siapa? Ya kita tahu bapak tukang akuisisi ya gitu ya, Salim gitu, banyak banget duit, semua diakuisisi gitu, bagus dia beli. Nah jadi menurut saya Bumi itu oke gitu. Apakah sekarang Bumi itu udah naik jadi 92 gitu? Apakah mahal? Menurut saya enggak gitu. Jadi kalau saham-saham bedanya gitu ya, kalau menurut saya untuk saham-saham kayak Bumi gitu oke banget untuk di invest gitu, dalam tanda kutip invest gitu, it's a good company. Dan kalau saham Bakri lainnya, waktu itu saya ada BRMS gitu, cuman saya sudah nggak punya gitu. Ya saya tradingnya ya BRMS, Bumi, sama ya kalau satunya lagi sebenarnya saya sukanya itu
VKTR gitu. Tapi ya sekali lagi VKTR saya punya barang dari harga bawah. Nah, jadi ya begitulah gitu. Kalau VKTR berhasil jebol 150, nah itu ya potensi sangat besar arah gitu. Oke, siap. Thank you ya bro ya untuk penjelasannya. Kita, ini teman-teman ada yang nanya BRI, ada yang nanya, ini beberapa pertanyaan kalian nih, Brand, tadi udah dijawab ya sama Bro Hengki. Kalian bisa nonton aja nanti rekamannya dari awal ya, karena gak hanya menjawab pertanyaan sama kalian aja, tapi banyak insight-insight juga yang mungkin perlu kalian dengar, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi bro, ini tadi ada yang nanya, saham, nah ini dia, Wi-Fi. Oke, kita mau Wi-Fi deh, boleh deh kita ambil nih. Wi-Fi ya? Aduh, saya kalau untuk harga sekarang saya nggak berani komentar ya Wi-Fi. Itu bukan universe saya Wi-Fi. Dan ya kalau by technical sih ya, kalau maksa ya harus kasih view ya, technical 260 itu menarik gitu. Dan Wi-Fi itu cukup nurut ya sama trend line ya. Kalau kamu lihat Wi-Fi itu dia nurut banget sama trend line gitu. Saya sering ya ngegambar doang gitu, cuman kalau beli kagak gitu. Karena ini bukan universe saya sama sekali gitu. Kalau Wi-Fi seperti gitu. Oke, siap. Kita lanjut. Ini nih tadi yang mau gue tanya dari Hanugrah Surya. Friends sama Excel kan isunya mau merger nih bro. Lo gimana kalau ngeliat Friends sama Excel nih? Ada tanggapan ya? Oke, first itu bukan isu yang baru ya. Itu dari zaman jebot gitu. Mau merger, ini nggak ada kelanjutan dan segala macam. Nah, Friend juga keluar dari FTSE. Nggak sih? Mana ya? Iya, dia exclusion dari mid cap gitu. Dari mid cap dia ditendang, bukan ke small cap gitu ya. Dibuang semua ke mid capnya. Nah, itunya menurut saya ya minimal tunggu sana duluan lah gitu. Sebelum sana itu nggak akan gerak gitu. Geraknya palingan ya dikit dan segala macam kalau menurut saya Friend. Dan yang bikin saya kurang tertarik sama Friend ya adalah Friend di harga bawah 30-an itu dibuang sama ZP-nya gitu ya kan. ZP foreign-nya itu buang gede banget gitu. Nah, dan bukan masalah buangnya sih, menurut saya ya kalau ada yang mau buang karena masalah ABC ya itu sangat wajar gitu. Cuman ketika dia buang, nah siapa yang nampungnya? Nah ini yang bikin saya nggak gitu menarik gitu. Karena yang berdasarkan penglihatan saya gitu ya kan, ZP-nya buang dari tanggal 3 Juli nih, saya cek ya. 3 Juli, ZP-nya buang sebanyak 94 miliar gitu ya kan. Nah, salah satu penampung besarnya yaitu broker MG gitu. Dan dalam konteks ini broker MG-nya ini itu tidak seperti MG pada umumnya. Dalam artian bukan MG yang agresif ya gitu ya. Kalau kamu tahu MG agresif dia beli besok langsung diarahin atau enggak dihajar naik sama dia. Nah, tapi kalau konteks ini enggak, didiamin gitu. Jadi menurut saya ini bukan MG pada umumnya kita tahu. Nah ini yang menurut saya kurang suka gitu personal karena ya nggak ada powernya gitu karena mereka itu sebagai bukan trader agresif yang berani ngedorong barang. Nah menurut saya sih seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya Friend minimal tunggu FTSE-nya selesai itu satu. Kedua kalau misalnya ada yang ngebuang gitu, MG-nya ini ya, saya nebak ya, MG-nya kalau misalnya ada yang guyur di bawah 30, MG-nya ini punya barang 9 juta lot, dia akan berbondong-bondong berusaha cut loss gitu. Nah, itunya menurut saya akan efek dominonya besar gitu. Jadi ya, menurut saya belum dulu ya, gitu ya. Ya minimal tunggu sampai FTSE-nya keluar. Seperti itu. Oke, siap. Thank you banget ya Bro Hengki untuk jawabannya. Nggak kerasa kita udah jam 9.30. Ya buat teman-teman semua masih banyak pertanyaan ya. Sorry banget tapi di sini kalau aku lihat pertanyaan kalian itu ada yang repetitif juga ya. Jadi beberapa pertanyaan kalian itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa nonton aja rekamannya
Ya, mungkin kalian yang mau follow Bro Hengki tadi ada yang nanya actually ya, IG lu apa? Teman-teman bisa cek aja nih di sini ya. Kita Hengki Adinata ya. Dan sekali lagi ya Bro Hengki, thank you banget ya buat waktunya Thank malam you. hari ini. Semoga kita bisa IG live lagi bareng kapan-kapan atau mungkin ketemu di event-event support ke depannya ya Bro ya. Iya. Oke Bro, itu aja mungkin dari gua. Thank you ya Bro ya. Selamat Thank you malam. Bro Jo, selamat Yuk, malam. sama-sama. Selamat Selamat malam semuanya. semuanya Bye-bye. teman-teman semua. Bye-bye.